Arabi. Tapi bacaan hamzah yang kedua dibaca dengan tashil. Apa tashil tadi? Jadi diringankan bacaan bunyi hamzah yang keduanya. Dan itu hanya terdapat dalam praktek bacaan di surah Fussilat saja. Adapun bacaan-bacaan kalaupun ketemu dua hamzah yang lain selain di surah Fussilat dalam bacaan qiraat Imam Asim riwayat Hafs, dalam bacaan tashil itu tidak dibaca tashil, tetap dibaca hamzahnya dua-duanya jelas. Contoh misalkan dalam surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum Nah, di situ tetap harus dibaca dua-duanya hamzah. Tidak ditashil. Jadi enggak dibaca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim bukan andzartahum am lam tunzirhum. Jadi enggak dibaca tetap harus dibaca hamzahnya murni dua-duanya Nah, makanya orang Arab itu dulu ribet baca begitu. Kalau enggak ditashil, diibdal gitu ya. Misalkan saja wa fil akhirah, bacanya wa fil akhirah gitu. Maka bacaan hamzah ini dianggap ribet pada saat dulu. Kalau sekarang insya Allah enggak ya, bisa. Tapi karena kita muqallid, kita ittiba, kita ngikutin aja udah. Kenapa enggak dibaca saja dengan a'ajamiyun? Kan kita bisa nyebut a itu mudah. Apalagi orang Sunda ya. Orang Sunda nyebut a itu gampang. Gitu ya. Gampang dia. Tapi orang Arab sono, orang dulu rada ribet nyebut hamzah. Makanya ada di tashil, diringankan bacaannya. Apalagi ketemu hamzah satu aja ribet. Apalagi ketemu dua. Kadang-kadang dipanjangin gitu saja udah. Nah, jadi kesimpulannya para jamaah sekalian, tashil ini yang terdapat pada bacaan huruf hamzah, terutama yang akan dipraktekkan yaitu di dalam surah Fussilat ayat 44 pada bacaan a'jamiyun, hamzah yang keduanya baca dengan tashil, yaitu dengan cara meringankan bacaan huruf hamzahnya yang kedua. Jadi hamzah yang pertama dibaca jelas, yang kedua dibaca dengan antara hamzah dan alif. Sama kayak kita ambil praktek contoh pada bacaan mi ayam. Mi ayam dibaca mi ayam. Mia ayam. Nah, gitu ya. Itu namanya tashil. A'jamiyyu wa arabi. Kalaupun juga ada yang membaca seperti suara bunyi ha. Nah, tidak ya. Seperti bacaan jamiyun, enggak ya. Tetap dibacanya tadi tashil antara hamzah dan alif. Jamiyun, bukan
a'jamiyun. Walaupun ada yang membaca seperti itu, ya mungkin ada pendapat yang membaca seperti itu. Tapi kita membaca tashil tadi adalah mengeluarkan suaranya antara hamzah dan alif. Coba saja pelajari bacaan mie ayam tadi. Mie ayam, mie ayam, mie ayam. Ya. Nah, jadi seperti itu para jamaah sekalian, bahasan tentang tashil. Silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya ya di surah Fussilat ayat 44. Ayat 44. Saya akan coba share yang di Zoom. Yang di radio silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 44. Yang di Zoom kelihatan nggak? Sudah dibuka belum? Sudah jelas. Yang di radio sudah dibuka mushafnya. Baik. Nah, kita fokusnya di ayat ke-44, terutama nanti pada bacaan a'jamiyun. Nah, di sini. Nah, di situ nanti bacaan itu akan dibaca dengan tashil, terutama pada hamzah yang kedua. Nah, di sini ada tandanya nih. Ada tandanya tuh. Ini warna ini. Jadi hamzah yang kedua itu dibaca dengan tashil. Baik, saya akan coba bacakan. Silakan disimak terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Kalau kita sambung langsung, a'jamiyyu wa arabi. A'jamiyyu wa arabi. Nah, di situ. Jadi penekanannya adalah pada kata a'jamiyun. Hamzah yang kedua dibaca hamzahnya enggak jelas. Jadi bukan dibaca a'jami, tapi dibacanya a'jami wa arabi. Antara hamzah dengan alif. Ribet amat kalau kata kita bacaan begitu. Iya, kalau kata kita mungkin ribet. Kata orang Arab gampang gitu ya. Justru mempermudah, meringankan. Kalau kita mungkin baca lebih enak a'jami wa arabi. Nah, gitu. Tapi karena memang begitulah riwayat cara bacanya, maka ngikutin kita gitu. Ngikutin cara bacanya, bukan dibaca dengan
a'jami wa arabi. Tapi bacanya a'jami wa arabi. Nah, gitu. Nanti kita akan coba praktekkan. Nah, para jamaah sekalian, itulah bacaan yang disebut dengan bacaan tashil. Bacaan tashil. Nah, bacaan tashil itu, sekali lagi, dalam bacaan qiraat Imam Asim riwayat Hafs, udah itu cuma satu-satunya yang ada itu. Cuma di situ saja bacaannya, ya. Selebihnya nggak ada gitu. Adapun nanti ada yang dibaca panjang, lazim, itu lain lagi yang sudah kita bahas. Bacaan tashil ini hanya terdapat pada surah Fussilat ayat yang 44 ini saja. Maka dilatih bacaannya agar lebih mudah. Kalau kita mungkin bacanya rada sulit, menyebut a dibaca dengan tashil a jamiyun, ya, tapi karena buat orang Arab itu mudah seperti itu, ya kita rada sulit, mereka mudah. Karena kita membacanya dengan bahasa Arab, maka ngikutin bahasa orang sono. Baik, sekali lagi saya akan coba bacakan sampai kata wa arabi saja ya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Ya, kalau nggak kuat berarti di ayatuh, langsung saya sambung. A'jamiyyu wa arabi. Baik, nah itulah secara teori. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum kita coba praktek, mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Baik, kalau tidak ada, kita coba praktek bacaan dalam surah Fussilat ayat 44 pada bacaan yang tadi saja tuh ya. Tidak usah utuh satu ayat, ya sampai wa arabi saja. Atau misalkan dia cuma baca a'jami wa arabi pada pokok yang dipertegas dalam bacaan tashilnya juga dipersilakan. Kalau mau dari depan, alhamdulillah. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan dan seterusnya. Silakan diberikan kesempatan yang ada di radio. Silakan terlebih dahulu. Ada yang mau baca? Ada orang yang di radio nih. Ya dah. Yang di Zoom silakan. Kalau yang di radio nggak mau, silakan. Yang mau di Zoom, silakan baca. Belajar, sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Silakan.